Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Bisrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kita masih membicarakan masalah khusyuk. Pada pertemuan yang lalu ada 6 hal yang membuat kita supaya bisa khusyuk dalam ibadah salat. Sekarang kita masuk lebih rinci lagi. Kita tidak sadar kalau selama ini kita sudah mempelajari khusyuk level kedua. Jadi bukan level pertama lagi, sudah masuk level kedua. Sebenarnya dari pertemuan yang lalu kita sudah masuk level kedua, pembahasan level kedua. Jadi bukan khusyuk cilet-cilet, tidak ya. Ini lebih spesifik lagi, bahkan bisa ke level ketiga. Ya, ini bisa ke level yang ketiga. Jadi judulnya bayanu tafsili ma yambaghi ayyahdura fil qalbi. Pembahasan yang bisa membantu hati itu supaya hati lebih khusyuk lagi. Jadi nanti bukan di dalam salat saja, tetapi dari luar salat kita sudah membantu hati ini supaya khusyuk dalam beribadah. Jadi makanya kenapa kita dilarang berbuat maksiat. Kalau seorang berbuat maksiat, melihat maksiat, itu bisa membantu hati untuk tidak khusyuk, membantu hati untuk berbuat dosa. Maka kalau dia sudah berbuat dosa, maka khusyuk itu sudah kurang. Maka kenapa seorang dilarang ngomong macam-macam, ghibah orang lain? Karena ghibah itu bisa membantu hati ini tidak tenang. Kalau hati sudah tidak tenang, maka salat itu khusyuknya sudah mulai kurang juga. Kenapa seorang dilarang berbuat maksiat lagi yang lain, mengambil punya orang lain, tidak berkata jujur dan lain sebagainya? Karena semua itu bisa membantu hati untuk berbuat maksiat, sehingga hati itu tidak tenang. Kalau hati sudah tidak tenang, maka salat kita juga bermasalah. Ya, salat kita bermasalah. Enda kulli ruknin wa syartin min amali salah. Sekarang kita ingin melihat ada sesuatu hal sebelum masuk waktu salat ya, yang bisa membantu kita untuk khusyuk. Dan ketika kita melakukan rukun di dalam salat, sebenarnya untuk apa kita takbir itu, untuk apa? Kita rukun itu untuk apa? Apa makna rukun? Apa makna sujud? Apa makna i'tidal? Tapi kita tidak membahas secara rinci semuanya, secara habis. Mungkin ada 1-2 saja kita ambil sebagai sampel. Untuk apa takbiratul ihram, untuk apa rukun, untuk apa sujud, apa makna sujud. Jadi jangan sujud aja. Kalau ditanya kenapa sujud, nak tahu. Kenapa itu rukun? Ya. Kenapa rukun tidak tahu juga. Yang jelas dalam fikih ada rukun, ada wajib, ada sunnah, ada syarat sah salat. Ya. Itu saja yang dia tahu. Kita sudah pernah membahas beberapa pertemuan yang lalu. Kajian fikih dengan kajian tasawuf itu berbeda. Kalau kajian tasawuf, kajian fikih itu hanya mengkaji syarat sahnya salat. Kalau sudah sah ya sudah. Rukun kalau sudah ya sudah. Syarat-syaratnya, wajibnya ya sudah ya, Pak. Kalau tinggal wajib ya sujud sahwi. Tinggal rukun pulang salat. Ya, Pak. Itu di dalam kajian fikih. Tetapi ke dalam kajian tasawuf kita memaknai apa makna takbir ini, apa makna sebenarnya. Kita rukun, apa makna rukun. Kita ambil wudu, apa makna ambil wudu. Kita menghadap kiblat, untuk apa hadap kiblat. Itu sudah masuk ke dalam hakikat. Kita sudah masuk ke dalam hakikat. Jadi bukan masuk ke dalam ranah fikih lagi, tidak. Makanya kalau dalam ranah fikih, seorang ketika assalamualaikum, kali kewajiban Pak. Nggak awal aja. Padahal katanya bukan saya sudah selesai kewajiban, setelah selesai kewajiban, saya sudah salat. Ya, yang penting sudah salat. Rukun sudah, wajib sudah, sunnah sudah, semua sudah, doa sudah. Dia tidak mau salat, dia tidak mau tahu apakah salatnya diterima atau tidak diterimanya urusan kedua.
Ya. Maka setelah selesai salam, assalamualaikum, assalamualaikum, Pak Kedai aja belum Pak Kedai. Dia yang Pak udah salat, saya sudah salat ya Pak. Bahkan ketika duduk di kedai atau di mana di kantor sedang azan, dicok wudu pegang-pegang Allahu Akbar, Allah salam kali itu ya. Sudah selesai salat ya. Itu dalam kajian fikih memang sudah selesai. Tapi dalam kajian tasawuf itu melihat apakah salat kita diterima atau tidak oleh Allah. Apakah salat itu memberikan pengaruh atau tidak? Itu adalah kajiannya. Fanaqulu haqquka in kunta minal muridina lil akhirah alla taghfalu awalan anit tanbihat. Kalau kita betul-betul ingin mengejar akhirat, jadi baik dah pegang benda lu ingin pencerok akhirat, tetapi ketika datang kita melakukan ibadah itu, kita tidak menjaga hal-hal yang perlu dijaga. Kita tidak menjaga khusyuk salat itu bagaimana, kita tidak menjaga apakah sedekah saya diterima atau tidak. Yang jelas kita apa? Saya cinta akhirat, saya mau bersedekah, saya salat, saya beribadah. Tapi kita tidak mau tahu. Ini zakat ini bisa hancur, bisa rusak gara-gara ini. Nggak mau tahu kita. Ini salat ini bisa tidak diterima gara-gara hal ini. Nggak mau tahu kita. Ya. Jadi di sini dikatakan, hendaklah seseorang itu minal muridina lil akhirah. Kalau kita memang betul-betul ingin mengejar akhirat, alla taghfula awalan anit tanbihat. Jadi ada beberapa hal yang diberikan peringatan-peringatan yang perlu kita teliti kembali supaya kita khusyuk. Jadi khusyuk itu bukan dalam ketika takbir saja Allahu Akbar khusyuk, tidak. Rupanya dari awal kita harus khusyuk dulu supaya bisa membantu. Ya. Contoh, ini hari pertama sekolah anak-anak. Apakah anak-anak konsentrasinya cuma hari ini saja? Tidak, sebelumnya sudah sibuk beli buku, beli ini, beli itu. Sehingga apa? Ketika hari Senin ini, itu jiwa dia itu di sekolah, ya Pak. Jiwa dia di sekolah. Yang menyodok pegang beja tikularnya ikli, Pak. Karena hari pertama sekolah hari ini. Makanya 2 hari yang lalu buku beli terus, buku beli ini, beli itu. Kenapa? Karena konsentrasi dia ke sana nanti. Sepatu beli baju baru, kalau beli baju sekolah baru beli. Ya, baju sekolah baru beli. Nyante malam hana dengarnya, Pak. Bahkan tengok bengah tikular, enggak tidur dia. Ya. Ini begitu juga. Kalau ingin khusyuk dalam salat, jadi bukan dari takbiratul ihram kita mulai, tidak, bukan dari situ kita mulai. Mulainya dari pertama azan. Ketika dipanggil azan oleh muazin, disitulah kita mulai untuk cinta untuk melakukan ibadah salat. Insya Allah akan membantu khusyuk nanti. Ya, kita lihat ini satu-satu. Fi syuruti salah wa arkaniha, terutama dalam syarat sahnya salat. Bagaimana syarat sahnya salat? Masuk waktu, ya. Kemudian setelah itu apa? Masuk waktu, harus ada wudu, menghadap kiblat. Itu kan syarat sahnya salat. Maka kalau seorang itu masuk waktu sudah, tapi dia bukan menghadap kiblat, tidak sah salatnya. Ya. Kalau sudah tidak sah salatnya, khusyuk ana berharap memang. Kemudian wudu, kalau sudah tidak benar wudunya, ana berharap khusyuk dalam ibadah. Ana berharap khusyuk, Pak. Kalau rukunnya juga salah, ana berharap khusyuk dalam ibadah. Maknanya apa? Kita harus memahami mana rukun, mana syarat, mana wajib dalam melakukan ibadah salat. Karena nanti beda-beda. Kalau nanti syaratnya itu apa? Itulah menghadap kiblat. Kalau nak menghadap kiblat, tidak sah. Kalau sudah tidak sah, walaupun kita khusyuk-khusyukkan jiwa kita, tidak diterima salat kita, Pak. Diterima orang, Pak. Atau kita mengkhusyukkan jiwa kita, tetapi kita tidak berwudu. Wudu itu syarat sahnya salat, Pak. Jadi makanya apa? Tidak akan diterima juga salat kita. Atau nanti kita tadi salat subuh. Kita salat subuh jam 1 malam. Syaratnya untuk ini belum masuk waktu lagi, Pak. Kita takbir Allahu Akbar, kita khusyuk sekali. Kenapa khusyuk nggak diterima salatnya, Pak? Kenapa tidak diterima? Karena waktunya bukan waktu subuh. Ya, Pak. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Untuk supaya apa? Salat kita itu khusyuk. Ya. Terutama di sini yang disebutkan fi syuruti salati wa arkaniha, amma syurut as-sawabit. Apakah syarat-syarat sebelum kita salat? Apa itu? Fahiya al-adzan. Dari azan sebenarnya. Kalau kita ingin khusyuk dalam salat, tadi salat subuh, dari dengar azan saja itu sudah nampak orang khusyuk salat atau tidak. Yang mendengar azan, ala ihri'ati. Bagaimana dia mau khusyuk salat kalau panggilan pertama saja susah dia, Pak? Panggilan pertama susah.
Jadi makanya coba perhatikan, ketika seorang dipanggil oleh pimpinannya, jadi pimpinannya mengangkat dia telepon, nih 5 menit lagi harus datang kemari. Dia begitu konsentrasi dengan panggilan pimpinannya. Ketika sampai di depan pimpinannya, dia khusyuk, Pak. Dia dengar dengan baik apa kata pimpinannya. Ya. Jadi artinya khusyuk itu, konsentrasi itu dari awal. Tapi kalau seandainya dipanggil pimpinannya, ini nanti hadap saya 5 menit lagi. Alah, bah gini, pecah gini. Ya, ai dalam pikir itu nak tebi-tebi. Alah haili. Dia datang lambat lagi. Ya, naik dengar apa pimpinannya, Pak. Ya, dengar oleh pimpinannya. Maka rentetannya nanti khusyuk dia, konsentrasi dia memang ada lagi. Ya, sama juga seperti kita mau lakukan ibadah salat. Maka harus kita perhatikan juga khusyuk ketika mendengar azan. Makanya Rasulullah mengatakan, ketika muazin mengucapkan azan, balaslah itu, ucaplah seperti yang dia ucapkan oleh muazin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allah. Yang mulai, Pak. Itu pembentukan khusyuk itu sudah mulai, Pak. Ya, sudah mulai. Ini azan. Wa taharah. Begitu juga taharah, berwudu. Wasitrul aurah, menutup aurat. Nyathu ilu buntung. Anak tu baca, Pak. Ilu buntung duduk aurat, Pak. Allah akbar. Lu khusyuk dah dah. Anak terima uji tapi apa khusyuk, Pak? Khusyuk apanya? Kalau seandainya kita itu tidak melihat apa namanya syarat-syarat sahnya salat, ya mengilu buntung. Lu cukup khusyuk ibadah. Apa ibadah ni dah pakai tepu, Pak? Ya, nampak aurat. Ini sama seperti seorang ketika apa namanya, biasanya orang baru turun dari ini, Pak, jemaah haji baru pulang atau umrah. Yang gecok maju, Pak. Katanya nyopo leh sujud syukur. Sujud syukur itu dia ada ketentuannya, menghadap kiblat, ambil wudu, Pak. Pakai wudu, lagi rumah yang bola, Pak. Gol itu Pak. Sujud, katanya pun sujud syukur, pun sujud syukur dengan aurat, Pak. Aurat nampak, bagaimana sujud syukur, Pak. Kemudian dia tidak menghadap kiblat. Jadi rugi saja dia sujud syukur itu, rugi saja. Karena tidak menghadap kiblat, tidak ada wudu, kemudian auratnya terbuka auratnya. Wastiqbalul qiblah. Ya, istiqbalul qiblah. Dia harus menghadap kiblat. Kalau enggak menghadap kiblat, kenapa dapat khusyuk roh, Pak? Lo khusyuk dah, lo khusyuk. Khusyuk menghadap timur, Pak, sembahyang, Pak. Bukan menghadap kiblat. Walintisab qaiman wan niyah. Kita salat itu berdiri, Pak, dan perbaiki niat, ya, berdiri dan perbaiki niat. Maka berdiri itu rukun dalam salat. Jadi makanya kalau kita sakit, atau tidak bisa apa namanya, pertama kita berdiri dulu waktu takbir, Allahu akbar. Setelah itu nak sanggup baru kita duduk, Pak. Baru kita duduk. Ya, nih, Pak. Maka berdiri itu rukun. Iya, kita lanjutkan lagi. Ini qaiman wan niyah. Begitu juga niat, ya, Pak. Perbaiki niat. Ini hal-hal yang bisa membantu kita khusyuk dalam salat. Tetapi kalau hal-hal yang di belakang ini yang disebutkan tadi kita tidak benar, maka khusyuk juga anak pun taharah khusyuk juga. Taharah tidak benar, kemudian niat pun tidak benar. Ini anak betul, ya, Pak. Menghadap kiblat tidak, ya, Pak. Menutup aurat pun tidak. Jadi bagaimana mau khusyuk? Jadi artinya ini hal-hal kecil, memang hal kecil. Cuma gara-gara hal ini bisa membentuk khusyuk dalam ibadah salat. Nanti kita lihat ini penjelasannya. Fa idza sami'ta nida. Kalau kita mendengar azan. Jadi mau azan apa saja ini. Kalau kita mau khusyuk. Jadi permulaannya ketika mendengar azan. Jadi mau salat zuhur, mau salat asar, maghrib, isya atau subuh, ya tamaman. Ya. Fa idza sami'ta nida al muadzin. Ketika kita pertama sekali mendengar panggilan muadzin, fa ahdir fi qalbika haulan nida yaumal qiyamah. Ini kalau mau khusyuk, Pak. Maka jadikanlah panggilan itu seperti panggilan Allah ketika di hari kiamat nanti, ketika di padang mahsyar, ya, Pak. Ya, nih, Pak. Kan begitu takutnya orang itu, Pak. Maka gehuli Allah nih. Ini susah ini kalau padang mahsyar. Kita mundurkan sedikit. Panggilan ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil ketika kita mau meninggal dunia, ya, Pak. Ya, karena meninggal dunia. Setiap orang mau meninggal dunia itu selalu dipanggil. Panggilannya dua. Panggilan yang pertama, malaikat menyuruh memanggil orang itu farauhun wa raihanun wa jannatu na'im
Maka seorang ketika mendengar panggilan itu senangnya luar biasa dia, Pak. Alhamdulillah kagak tahu oleh Allah. Ketahu bagi bang ketahu. Farauhun, sekarang waktu untuk istirahat. Kan cukup tenang orang kalau istirahat ya, Pak. Dia tidak pergi kantor lagi, tidak menjemput anak, tidak antar jemput anak, tidak pergi bekerja tidak lagi, baca Quran tidak lagi, tahajud tidak lagi, semua tidak lagi. Tidak ada apa-apa lagi. Ya. Maka malaikat memanggil farauhun wa raihan. Sekarang waktunya untuk panen. Kalau kamu ada salah berarti ada panen. Tidak ada salah, ada panen tepung. Ya. Makanya sekarang waktunya untuk panen dan melihat amal ibadah. Maka kalau kita ingin melihat apa yang sudah kita lakukan selama ini, kali 50 tahun, ke 60 tahun, ke 70 tahun, nanti ketika mau meninggal nampak semua. Farauhun wa raihan wa jannatun na'im. Surga sedang menunggu. Apa enggak senang seorang? Demikian pula ketika dipanggil azan, bawalah hatimu fa'ahdir qalbak, kata Imam Ghazali. Jadi kita menggunakan kitab Ihya Ulumuddin juz 1 yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali. Ini kitab ini sudah ditahqiq. Mana tahqiq apa? Sudah dibaca ulang dan sudah diberikan komentar-komentar oleh Syekh Said Imran. Maka kalau nanti ada beberapa kalimat ada ditulis nanti oleh beliau, ini hadis tidak benar, ini hadis benar, ini hadis sahih. Itu tugasnya Said Imran ini. Nanti makanya nanti ada juga kitab Ihya yang lain yang tidak dikoreksi sama sekali. Kalau ini dikoreksi, dibuat catatan kaki. Ini hadis ini tidak saya ketemukan. Hadis ini hadis dhaif, hadis ini hadis sahih. Itu disebutkan semua oleh Said Imran. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa jannatun na'im. Dan surga jannatun na'im sedang menunggu. Nah, jadi artinya apa? Kan cukup tenang adanya. Jadi Imam Al-Ghazali membawa kita itu untuk senang ketika mendengar azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, tenangkan ya Allah. Seperti mau meninggal dunia ketika dipanggil oleh malaikat farauhun wa raihanun wa jannatun na'im. Kenapa harus seperti itu? Karena bisa membantu kita khusyuk dalam salat nanti. Ya, contoh lain. Ketika seorang dipanggil, Bapak tahun ini naik haji ya. Alhamdulillah, cukup senang ya Pak. Kalau dari pertama sudah senang, itu ketika berangkat juga senang ya Pak. Tapi udah telepon, Bapak tahun ini naik haji ya. Pak dah minta apa yang leuduknya untuk tambahan le. 25 juta 500 nya tambahan Pak dah minta le. Jadi kemarin saya tanya 17.500 saya tanya. 17 juta 500. Sebenarnya kan 20 juta hanya 17. Pak dah minta le 17 juta 500. Dari pertama saja susah nih Pak. Nanti terus susah terus. Ya, Pak. Makanya supaya kita mau khusyuk dalam salat, yang pertama itu sikapilah panggilan itu sebagai panggilan ketika kita mau meninggal dunia nanti, ya. Sebagai panggilan mau meninggal dunia, insya Allah akan membantu khusyuk. Ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada Bilal, ya Bilal arihna bis salah. Wahai Bilal, kalau sudah datang waktu azanlah supaya jiwa kami tenang ya wahai Bilal. Untuk salat ya Pak. Yang ketika azan ada juga tapi azan ya Pak. Benar bandi dah temayang leho. Nyo kata mayang tahandau Pak. Sedang ada dua tak kamu grab lah, maka ada legawan Pak. Ya. Itu akan mengharap khusyuk dalam temayang. Dalam temayang Allahu Akbar. Mengkeruk muka tapi Pak. Kenapa? Dari panggilan pertama kamu keruk muka Pak. Ya. Jadi dari panggilan pertama Pak mengkeruk muka, bertenang hati Pak. Ya, bertenang hati. Dan jangan seperti orang-orang yang kafir nih Pak. Orang kafir, orang musyrik, orang tidak syukur nikmat, orang berbuat maksiat. Ketika dipanggil oleh malaikat, apa kata malaikat? Ukhruji, keluarlah kamu. Ukhruji ilan nar, keluar kamu dan akan kami persiapkan untuk menuju neraka. Jadi jangan seperti itu. Jadi mudah-mudahan kita seperti yang pertama. Begitu pula ketika mendengar azan ya Pak. Mendengar azan ini untuk membantu kita khusyuk dalam beribadah. Pokoknya Pak. Bidhahiriha wa batiniha lil ijabah wal musara'ah. Secara zahir dan batin itu mendorong kita untuk cepat-cepat. Apa cepat-cepat? Contoh, ketika meninggal dunia, waktu dipanggil oleh malaikat, farauhun wa raihanun wa jannatun na'im. Sekarang waktunya istirahat, waktunya panen, dan waktunya untuk dapat nikmat-nikmat surga. Kita kan inginnya cepat-cepat, bagah-bagah lagi. Makanya orang mukmin yang meninggal dunia tidak mau dia lama-lama ya Pak, tidak mau lama-lama dia.
Dia maunya apa? Cepat-cepat. Tetapi kalau orang-orang selain beriman itu dia meninggal dunia, maunya dia lambat-lambat. Baik bagang, henti medang ya Pak. Nanti saja. Kenapa? Karena permulaan azab itu ketika dia dimasukkan ke dalam kubur. Permulaan azab itu dimulai dari situ. Akhirat itu dimulai dari situ. Ya, walaupun dia mau meninggal dunia sudah dia mulai dari, tapi mulai sesuatu itu ketika dimasukkan ke dalam kubur. Seperti Rasulullah mengatakan kepada sahabatnya, nanti waktu sudah dimasukkan dalam kubur jangan berpaling dulu, berdoalah kepada Allah, ditsabbit qalbah, supaya hatinya tetap tenang nih Pak, berada di alam barzakh. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lil ijabah wal musarah. Maka kalau kita ingin khusyuk dalam salat, waktu mendengar azan, tinggalkan semua aktivitas. Itu untuk membantu khusyuk. Tapi kalau alah lanjut. Nyanyi nak berharap khusyuk dalam ibadah itu. Kenapa? Dari respon pertama saja sudah tidak ini. Ya, respon pertama saja tidak cepat. Bagaimana kita mau khusyuk nanti dalam beribadah? Fa innal musari'in ila hadzan nida humul ladzina yunaduna bil lutfi yaumal ardil akbar. Orang-orang yang dengan cepat merespon panggilan muazzin, nanti waktu hari kiamat nanti dipanggil juga dengan lembut oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dipanggil oleh Allah dan khusus nanti mereka itu dapat perlakuan khusus. Kenapa? Ketika di dunia mereka dipanggil oleh Allah, mereka merespon. Maka ketika nanti ketika di padang mahsyar juga dipanggil secara baik-baik, dan mereka ada tempat-tempat khusus, sehingga ada orang-orang yang tidak direspon oleh Allah, mereka mengatakan begini, lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa kami hanya muwadaju ya Allah? Tidak seperti orang beriman itu. Orang beriman itu kenapa jelas tempatnya? Kami kok nggak jelas ya? Kami berada di sini sudah tidak pakai pakaian, tidak pakai apa-apa, tidak pakai sendal. Tujuan tidak tahu, kemana tidak tahu. Seperti orang berada di bandara, tidak tahu dia kemana mau pergi. Kenapa? Karena dia belum pernah pergi ke situ. Dia belum pernah pergi ke kota itu, sehingga di bandara dia tahu-tahu. Panduan tidak ada, apa-apa pun tidak ada. Sehingga Allah mengatakan kepada mereka, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yawma tunsa. Dulu kalian lupa sama Al-Quran, sekarang saya lupa juga sama kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Dulu kalian lupa sama panggilan saya, sekarang saya lupa juga sama kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjut. Wa ammat taharah, ya. Ini sekarang kita lihat dari segi taharahnya. Bagaimana taharah itu bisa membentuk kita supaya khusyuk dalam beribadah. Karena ada hubungan tadi. Jadi dari panggilan azan, kemudian taharah. Jadi lebih bagus berwudu itu dari rumah kita berwudu. Ya, jadi jangan berwudu sampai ke masjid. Ya. Boleh sampai ke masjid itu li tajdid. Tajdid itu apa? Kita sudah berwudu di rumah. Kemudian tajdid di sini, Pak. Tajdid itu bukan berarti salat wudu kita sudah batal, tidak. Kenapa harus wudu di rumah? Karena dalam hadis Rasulullah, dengan syarat kata Rasulullah, setiap langkah itu akan diberikan kebaikan, diangkat kejahatan. Tapi dengan syarat wudunya di rumah. Kalau wudunya tidak di rumah, maka nggak akan ada nih Pak. Langkah-langkah dia 10 kebaikan, diangkat 10 kejahatannya hana. Ya, tapi dengan syarat wudunya di rumah. Dia sudah berwudu terlebih dahulu. Sekarang kita lihat dari segi wudu. Bagaimana wudu itu bisa membentuk khusyuk dalam ibadah salat. Fa idza ataita biha fi makanika. Kalau kamu itu berwudu pada tempatmu, wa huwa dzarfukal ab'ad. Makanya ini berwudunya di tempat jauh, ada di rumah kita harus berwudu, Pak. Berwudu di rumah. Jangan wudu di masjid ya, wudu di rumah. Maknanya apa? Kita serius untuk salat. Ya, kita serius untuk salat. Seperti seorang mau berangkat, dia sudah mempersiapkan sesuatu. Nanti dalam mobil butuh ini. Tapi kalau tidak mempersiapkan sesuatu, sampai dalam mobil, ketiganya. Demikian pula wudu. Maka ketika seorang berwudu, dia sudah mempersiapkan terlebih dahulu di rumah, dia persiapkan wudunya. Kenapa? Supaya nanti dalam langkah-langkahnya itu diberikan 10 kebaikan, diangkat 10 kejahatan, diberikan terus seperti itu. Ya, terus seperti itu. Makanya. Tsumma fi thiyabika wa hiya khilafukal akram.
Kemudian pakaiannya, pakaian. Perhatikan juga pakaian pernah nanti pakaiannya itu membantu khusyuk juga. Makanya tidak ada guna kalau pakaian kotor, pakaian ada najis, kita khusyuk. Allah Akbar, khusyuk. Hanya terima untuk mayang khusyuk memang. Hanya terima untuk mayang memang. Atau pakaian kita itu pakaian yang pernah kita korupsi, Pak. Ada gau, ya, Pak. Tadalimi ada gau. Kita mengambil punya orang lain. Maka Rasulullah mengatakan, kalau seseorang itu membeli pakaian seharga 10 dirham, 1 dirham dia peroleh dari yang haram, maka salatnya ditolak. Ya, salatnya ditolak. Hadis Rasulullah ini dibahasakan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin. Nanti ada masalah haram. Hati-hati dengan yang haram. Kalau yang haram melekat di tubuh kita, hanya anak berharap teman yang diterima oleh Allah, ya, Pak. Walaupun hanya sedikit, Allah bacu dia, Pak. Ya bacu dia, Pak. Ijakrung enggak ijakrung. Nah ijakrung hak agak racok dia kita nyawa, ya, Pak. Kita menzalimi orang lain. Maka anggota tubuh ini kalau ada yang haram saja, maka salatnya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Walaupun itu sangat simpel sekali, Pak. Sangat simpel sekali. Oke. Summa bisurbatika wahya asyruka al-adna. Kemudian juga minuman. Nyanya kalau di minuman. Ini minuman ketika kita mau salat itu minuman dari yang haram kita ambil. Kita zalimi orang lain. Kita ambil hak orang lain, ya, dengan minuman tadi. Atau dalam kajian fikih, ya, dalam kajian fikih. Kita mengambil minuman di musala, di masjid untuk berwudu. Ya, kita sudah menzalimi orang lain. Ya. Minuman ini untuk minum, bukan untuk wudu. Maka kalau sudah seperti itu, jangan pernah harap salatnya bisa khusyuk. Dari pertama saja sudah bermasalah. Karena minuman ini diperuntukkan untuk orang minum, kita ambil karena air tidak ada. Dah cok ingin air ini. Maka kita wudu bermasalah. Kalau wudu bermasalah, maka salatnya juga bermasalah. Hana pun dah khusyuk roh, hana keterima untuk mayang. Kita sudah ambil punya orang lain. Ya. Oh kalau. Fala taghfal an lubbika alladhi huwa dzatika wa huwa qalbuk. Ya. Jadi makanya ketika mau ini hati sudah main, bro. Hati sudah main. Ini punya haram atau bukan? Dan hati itu tahu nanti dia Pak, tahu dia Pak. Ini nyonyok ke nata haram, nyoh yang haram. Kalau kita minum yang haram, hati sudah memberitahukan sinyal. Kalau kan dapat tahu yang haram lalu boleh go. Kalau hati sudah mendadu, anak berharap salah khusyuk Pak. Maka jangan buat macam-macam dengan hati ini. Ketika kita mau beribadah, jangan buat macam-macam. Kalau kita buat macam-macam, ketika kita salah, hati ini terbayang macam-macam atau apa, maknanya hati ini tidak khusyuk. Kenapa tidak khusyuk? Sudah masuk maksiat kemari, Pak. Kita sudah melakukan maksiat. Jadi makanya tidak konsen lagi pada ibadah salat, tapi konsen hati kita akan mendadu, hati akan mendadu. Ya. Maka jagalah hati ini. Dari apa? Dari wudu tadi, Pak. Dari pakaian, dari minuman, ya. Dari minuman, dari pakaian dan lain sebagainya. Kemudian kita lanjutnya, okanya. Fajtahid lahu tathiran bitaubah wan nadam. Ya, ini kita tinggalkan. Kita lanjut sekarang. Wa amma sitrul aurah. Sekarang menutup aurat. Ini padahal tujuan kita kan untuk salat ya, Pak. Kita tujuan kita supaya salat subuh kita khusyuk. Tetapi apa pembahasannya dilihat dari belakang dulu, Pak. Ya, dari tadi dari wudu, kemudian dari niat, ya, Pak. Dari taharah. Ya, sekarang menutup aurat lagi, Pak. Menutup aurat. Apa hubungan menutup aurat itu dengan khusyuk dalam beribadah? Fa'lam anna ma'nahu taghtiyatu maqamiha badanika an absaril khalaq. Untuk menutupi, ya, Pak. Kita kenapa menutup aurat? Kita salah menutup aurat kenapa? Karena kalau tidak menutup aurat, di kaki, di nyomanduma, di badan dan lain sebagainya, di kutah dan lain sebagainya. Itu membuat orang lain melihat kita. Dengan orang lain melihat kita, ini hati kita ini gundah deh, Pak. Kapalonya malai lui galigapnya, Pak. Makanya hati itu begitu cerdas dan hebat sekali hati ini, Pak. Sehingga sesuatu hal yang membuat kita malu pun dirasakan oleh hati. Hati yang memberikan sinyal. Kalau hati sudah malu, hati sudah mendadu, anda berharap tu yang khusyuk, ya, Pak. Anda berharap tu yang khusyuk. Maka kita disuruh tutup aurat. Supaya apa? Jangan memancing hati itu, supaya dia mendadu.
Jangan buat maksiat. Supaya apa? Jangan memancing hati mendadu, Bapak. Memancing hati mendadu. Ini sebelum salat kalian mati nilai. Allah Akbar, Allah Akbar. Ya kalian mati nilai, Pak. Tuhan mati nilai. Maka ketika dalam salat, hati ini mendadu dia, Pak. Mana boleh dulu dia, Pak. Dia tu dalam temayang, kalian mati yun. Dalam temayang, dia mana agak. Makanya enggak akan khusyuk orang salat seperti itu. Makanya konsentrasi khusyuk itu hati ini kita jaga, Pak. Dari kita berwudu, dari mendengar azan dan lain sebagainya, dari sampai menutup aurat. Makanya. Fama baluka fi aurati batinika. Ya, kalau seandainya aurat kita tadi terbuka, bagaimana dengan aurat di hati ini, Pak? Ya, pasti mendadu hatinya, Pak. Pasti mendadu. Pasti gelisah dia, Pak. Sekarang pertanyaannya, kenapa orang tidak gelisah sekarang? Jalan pakai ilu untung aja. Hanai pakai bajai aja berjalan. Kenapa tidak pernah gelisah? Karena dia sudah terbiasa berbuat maksiat, ya, Pak. Maka ada orang berbuat maksiat, anak pun boleh baik. Kenapa? Karena sudah terbiasa. Ketika terbiasa dia menikmati, Pak. Dia menikmatinya. Maka dia berbuat maksiat itu biasa sama dia. Kenapa biasa? Karena sudah terbiasa berbuat maksiat sehingga menjadi nikmat bagi dia. Seorang yang sudah nampak aurat, sudah nikmat bagi dia. Hari pertama memang takut dia, gundah dia, Pak. Tapi ilmu canggung dia pakai celana pendek. Hari kedua, hana sodekur meyah makna, hana sodekur. Besok sudah terbiasa, besok sudah nikmat dia pakai celana pendek. Maka nggak malu lagi dia, Pak. Maka hati ini kakir, dikalinya kakir hati. Kalau hati sudah keras, hana pun dia pakai temayang, Pak. Hatinya tapi tinggal kengkar dia, Pak. Allahu Akbar. Ya hati anak tinggal temayang ni, Pak. Benda pegang boleh doi pengali hati, Pak. Dia buka aurat, dia pegang mati, maka hati ini tak tenang lagi dia. Makanya ketenangan jiwa ini mempengaruhi kita dalam melakukan ibadah salat. Makanya jagalah segala sesuatu yang membuat hati ini tidak tenang. Apa itu tidak tenang? Jangan buat maksiat. Kalau buat maksiat pun beristighfarlah kepada Allah. Jangan buat ini, jangan buat itu. Maka kenapa ketika kita salat Allahu Akbar, dia mati mendan ingat mati ini. Atau yang lain mendan ingat yang lain. Kenapa? Karena kita sudah ini tidak menjaga hati tadi. Ya, berarti dari pun harus jaga kalau mau khusyuk dalam ibadah salat. Ya hendak pun dia ke segolamnya pegang mati, segolamnya mau ketika tak Allah pegang hana khusyuk uji hendak pun dia pegang. Kalau sebelumnya kita buat maksiat. Kenapa? Karena sudah terbetak di dalam hati tadi maksiat yang barusan kita lakukan tadi. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa nanti ada sunnah qabliyah, ya, Pak. Ada sunnah wudu untuk bertenang hati, Pak, untuk bertenang hati. Makanya kalau sebelum salat fardu itu, usahakanlah salat sunnah dulu sebelumnya. Ya. Untuk apa? Hati ini biar tenang dulu. Maka ketika salat fardu dia sudah tenang hatinya. Allahu Akbar. Nikmat sekali ibadah, Pak. Nikmat sekali ibadah. Tapi kita jaga ketentuan-ketentuan tadi, Pak. Jangan sampai mengkri hati, Pak. Kita saja menyukai hati, walaupun diberikan duit banyak, jabatan banyaknya, hanya mangatli, Pak. Hanya mangatli hati. Ya, menyukai hati baju. Ikan kegadanya menyukai hati baju. Dia bawa kita entah ke mana, ke Eropa, mentetap hati, sakit hati, Pak. Ya, sakit hati, Pak. Ya. Maka jagalah hati dulu sebelum kita melakukan ibadah salat. Jadi kita jangan terbayang begini, khusyuk itu dari takbir Allahu Akbar. Anak pun harapnya cukup tapi dah khusyukinan. Ingin cari khusyuk sebelum salat kita harus memperbaiki hati, Pak, menjaga hati. Dari mendengar azan, dari berwudu, dari menutup aurat dan lain sebagainya. Yang baik dengar azan pegang mati, usahakan baik pegang mati. Ya. Kalau kita harapkan jangan buat maksiat selama-lamanya. Tetapi kalau ingin khusyuk dalam salat, ketika dengar azan, yang tinggalkan semua sesuatu dan jangan buat maksiat lagi. Yang banyak malah hati-hati. Yang mati pukul lagi, mati pukul lagi. Yang temayang hana khusyuk, hana berharap, temayang hana khusyuk. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Wa fadaihu sarairul lati la yatla 'alaiha illa rabbaka 'azza wa jalla. Jadi kalau seandainya kita tadi sudah berbuat maksiat, makanya hati ini kan akan mendak uji, Pak. Akan mendak uji. Maka Allah tahu, kata Imam Ghazali di sini. Tidak ada yang bisa mengetahui dakdu hatimu itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kamu mau salat, anda berharap ni. Connect tidak terkonek, Pak. Tidak terkonek. Kalau sudah tidak terkonek, anda pun dapat khusyuk, Pak. Sinyal hana sinyal. Gimana cara lain?
sinyal hana. Allah ka benci ke kalau romanti bulan Pak. Alah, nyuk mak tiu tapi fikir Pak. Gimana cara le Pak? Sinyal tidak terkonek. Makanya kenapa kita dari azan itu untuk memasang konek ya Pak, koneksi Pak. Ya, minta sinyal, kayaknya minta sinyal aja Pak, supaya kita khusyuk. Ini ketika azan kita buat begitu saja. Maknanya waktu salat mau khusyuk salat, sinyal dan kebu khusyuk Pak. Pulsanya banyak. Untuk apa pulsa banyak, sinyal tidak ada. Untuk apa HP-nya mahal ya Pak? Bajai mahal datuk korban kebu, sinyal hana sinyal ya Pak. Ya, untuk apa? Lebih bagus HP biasa-biasa saja tapi sinyalnya hebat ya Pak. Lebih bagus kita pakaian biasa rapi pakaian kita. Tapi sinyalnya bagus ya Pak, sinyalnya bagus. Ada khusyuk. Nah, sudah. Sekarang fa'lam, ketahuilah kata Imam Ghazali. Annahu kama la yatawajjahul wajhi. Ya, ini kita kan menghadap kiblat ya Pak, menghadap kiblat. Tahu enggak untuk apa kita menghadap kiblat? Ini beliau memberikan apa? Masukan-masukan untuk supaya kita lebih konsentrasi lagi. Untuk apa kita menghadap kiblat? Untuk apa kita tidak menghadap selain kiblat? Kenapa menghadap kiblat? La yatawajjahul wajhi illa jihatul bait illa bin siraf an khairiha. Jadi kita itu menghadap ke kiblat itu, ke Ka'bah, supaya apa? Kita konsentrasi tidak kepada yang lain ya Pak, tidak kepada yang lain. Makanya kita akan khusyuk. Allahu Akbar. Ya konsentrasi gede sih Pak, konsentrasi gede. Bahkan nanti ada yang apa namanya? Kenapa kita berdiri di saf pertama itu pahalanya lebih banyak? Liqasri masafah. Karena di depan kita itu dinding kan dekat Pak, dekat. Jadi pandangan kita tidak begitu jauh ya, di situ saja. Kenapa yang kedua itu lebih sedikit pahala dari yang pertama? Karena pandangan dia agak jauh lagi Pak. Kemungkinan kalau pandangannya agak jauh, khusyuknya mungkin agak lebih ini lagi Pak. Ya, Pak. Maka dia kalau gede cai kalau waktu Pak. Kalau depan susah lihat ke atas Pak, karena tengah Pak. Tapi kalau di belakang mudah dia lah. Dibaca juga kaligrafi. Ketika imam baca ayat panjang, kayak baca aja. Baca kaligrafi gitu. Galang-galang kaligrafi, galang-galang urung ya Pak. Jadi maka nanti ada di apa pembahasan ini. Kalau ingin khusyuk, fa'aksir masafah. Aksir masafah ini apa? Dekatkanlah kamu itu dengan dinding atau dengan sesuatu hal yang tidak bisa membuatmu menjangkau lebih jauh. Tapi kalau kita salat sunnah di belakang dulu ya. Allah Akbar. Itu kemungkinan lewat. Soleh. Tapi kalau di depan ini pun ada kala bintih. Dan orang kan mungkin lewat di bintihnya Pak. Nah, mungkin dia lewat di sini. Ya. Dan kalau kita baca kaligrafi pun tak mungkin. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Fala yansarifu al-qalbu ila Allah azza wa jalla illa bitafarruh amma siwahu. Makanya ketika kita menghadap kiblat, kita yakin semua menghadap ke situ dan kosongkanlah hati kita. Kosongkanlah hati kita dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ini insyaallah bisa membantu khusyuk. Dari pertama tadi terus kita jalan. Ini kita belum salat lagi, Pak. Ini belum salat lagi. Ya. Makanya dalam hadis Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabatnya begini. Salli salata muwaddi'. Salatlah kamu ini seakan-akan adalah salat terakhir. Itu juga membantu khusyuk. Kalau saya rubah sallinya menjadi sallu karena jamak rame-rame. Ya. Saya kalau jadi imam selalu saya katakan sallu salata muwaddi'. Itu hadis dari Ibnu Majah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabatnya untuk membantu khusyuk. Jadi Rasulullah mengatakan salli salata muwaddi. Salatlah kamu seakan-akan ini adalah salat terakhir. Ya. Jadi kalau salat terakhir kita kan khusyuk Pak. Contoh malaikat memberitahukan kita nyopo 12 ro meninggal Bang. Ya nih. Atau abiluhu meninggal dunia dong. Konsentrasinya apa? Dia meninggal. Dia bersedekah terus bersedekah, ini sedekah terakhir dia. Dia salat sunnah, ini salat sunnah terakhir. Dia handali. Sebelum zuhur ini salat sunnah terakhir. Ketika salat zuhur itu sangat khusyuk dia beribadah. Kenapa? Sebentar lagi dia meninggal dunia. Apakah dia pikirkan lagi kantornya? Ane pikir kantor. Ijaan ayah nantak dun rejak kedua dengan ayah mati dia ni. Ijaannya apa? Datang ibu, Pak belanja hari ini. Anda belanja harusnya. Lupa 12 meninggal dunia ni. Hanali. Jino konsentrasi ibadah. Maka ibadah dia itu lebih luar biasa di situ. Maka Rasulullah memberikan motivasi
kepada jamaah-jamaah itu, salli salata muaddi, salatlah kamu, ini adalah salat terakhir. Maka akan membantu lagi. Dari pertama tadi, dari mendengar azan, menutup aurat, cara berwudu, kita menghadap kiblat, ya. Sudah masuk waktu, kita berdiri, kita niat. Kemudian perlu kita indikan lagi, ini adalah salat terakhir kita. Maka nggak ada orang yang nggak khusyuk kalau ibadah gitu. Menyuruh pegahnya sembahyang terakhir. Lagi orang yang pecat, ini kerja kamu terakhir di sini. Maka dia kerja dengan maksimal. Atau dia akan pergi ke tempat yang lain, Pak. Dia pergi ke di rumahnya dia kerja. Kita lihat apa dengan rumahnya dia ada, sudah dia pergi meninggalkan orang tuanya untuk pergi lagi kembali ke tempat kerjanya. Maka dia kerja dengan sangat serius sekali. Itu kerja terakhir. Makanya Rasulullah mengatakan, ketika kamu mau sebelum takbiratul ihram, maka niatkanlah kalau salat ini adalah salat terakhir kita. Maka kalau orang sembahyang terakhir, beliau kata, anak khusyuk. Semua khusyuk dalam beribadah. Ya, semua khusyuk dalam beribadah. Tapi masalahnya, wah mulai takbir, Allahu Akbar. Nya kan mulai garu-garu boleh. Kalau ini ni, yang berarti hati hana tenang kalau ni. Jadi makanya konsep Imam Ghazali, untuk supaya khusyuk dalam salat, itu bukan dalam salat kita tenangkan hati, sebelum di luar salat kita tenangkan hati dulu. Insya Allah nanti baru tenang hati, baru khusyuk dalam melakukan ibadah salat. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ada hadis ini dari Abi Hurairah. Pada suatu hari Abi Hurairah ditanya, ya Pak. Qala Abi Hurairah, walidzalika lamma qala Abi Hurairah, kaifal haya' min Allah? Abi Hurairah bertanya ke Rasulullah. Ya, jadi bukan orang lain bertanya Abi Hurairah, tidak. Abi Hurairah bertanya ke Rasulullah. Ya Rasulullah, kaifa nastahi? Kaifa al-haya' min Allah? Bagaimana malu kepada Allah itu bagaimana caranya? Biasanya katanya malai kalau ni kau, saya malu sama orang lain. Saya malu ada CCTV terpampang muka saya. Saya malu sama pimpinan saya. Saya malu sama rekan saya. Malai lu korupsi agak malai lu. Sekarang kita rubah, bagaimana cara kita malu terhadap zat yang tidak kita nampak, sangat nampak. Bagaimana cara kita malu kepada zat yang menciptakan kita, yang tidak bisa kita deteksi dengan al-hawas, anggota tubuh ini. Itu bagaimana caranya? Ya. Ini sebenarnya sangat mudah sekali. Kita selama ini kan mengajar anak kita untuk takut, itu kan hal gaib. Untuk takut kepada iblis dan setan. Padahal kita tidak melihat iblis dan setan. Kita tidak akan pernah melihat iblis dan setan. Kita mengatakan kepada anak kita, nak, jangan pergi ke tempat gelap. Pokoknya, na jin, na setan. Bejajak tu. Kita yang lihat ni, ya, nak negala setan. Jadi pokoknya, ya, yakin. Ya, Pak. Dia yakin, Pak. Ada setan di situ. Makna dia yakin apa? Ketika dia pergi ke tempat itu, ibu dah mulai. Katanya, pokok, hai lu yakin kan ada setan di situ. Padahal dia belum pernah lihat setan. Sekarang iman ini kita rubah, ya Pak. Kita rubah. Nah, jangan bohong nak ya. Nanti ada dua malaikat pencatat kekalian li Allah ni. Pak. Bukan setan le, banyak bukan Allah ke malaikat je bukan. Kalau kamu berbuat maksiat, ada malaikat di sampingmu nak. Ada malaikat hafadzah nak, 8 malaikat hafadzah yang melihatmu nak. Maka ketika dia bawa satu belum balik, bukan malaikat samping lu. Ya, nama. Yakin. Kenapa sama iblis dan syaitan kita yakin? Kenapa dua malaikat tidak yakin? Seorang yakin sama iblis dan syaitan. Hebat ajak kena nasu yang kekal ini. Ya, baru lo kalian na urung nikai nanyo. Kenapa dia yakin? Kenapa dua malaikat tidak pernah yakin dia? Tidak pernah yakin. Anda yakin malaikat? Mati ke boleh. Tetapi kalau kita tanamkan dari kecil, nak jangan bohong nak ya, nyanting murka Allah habis ni. Maka dia setiap melakukan suatu perkara, ya Allah. Padahal tak pernah dia lihat. Cuma apa? Mindset dia dari kecil kita tanam itu. Beriman kepada hal yang gaib. Ya. Yo hal gaib beriman katanya, cuma syaitan iblis medang, Pak. Ya, beriman hal gaib. Hal gaib lain tidak kita percaya. Yang percaya itu saja. Padahal tak kalian perde pun ada kalian perde petang ni lah. Umana urung ni na mayat mati mereka ya. Umana bergogok oleh karena keyakinan kita membawa sesuatu hal itu kepada wujud setan itu, umat setan itu. Kenapa tidak kita pasang mindset ini? Dua malaikat, ya, hal gaib dua. Malaikat Jibril, malaikat Mikail yang kebetulan rezeki dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dapat sesuatu, alhamdulillah ya Allah, ya. Maka kalau ada yang tanya, bagaimana kita beriman kepada Allah? Enggak nampak. Kita tanya balik.
Bagaimana kamu percaya kepada iblis kalau kamu tak pernah nampak iblis? Ya, Pak? Kok kamu yakin sama iblis? Kamu yakin sama setan, ya, Pak? Ketika pergi, lu dia, bahkan ijih li setan nanti, pan setan, oh pokoknya gelap-gelap, ini setan, nah setan, ya, Pak. Kenapa kita yakin hal seperti itu? Sedangkan hal ini tidak yakin. Nah, paling enggak kita yakin dua-dua yakin. Kalau setan itu ada mengganggu kita, kita juga yakin ada dua malaikat di sini. Ya. Berarti kan tidak adil namanya. Sama setan yakin, ke Allah nah yakin. Padahal setan tak pernah dia lihat, tapi dia yakin sama setan. Dia yakin sama iblis, ya, Pak. Pada yang pada kalian, ini wahai pegang Al-Quran. Allah dah mengaji dalam Al-Quran. Saya ada, saya menciptakan kalian. Kenapa kita tidak yakin? Ya. Karena dari pertama itu kita dipupuk keyakinan kepada setan, tapi tidak yakin kepada dua malaikat dan tidak yakin kepada Allah. Oh, maka guna kamu dari guru zaman. Saya rasa, ya kita baca sekali ini saja. Ya. Ini 7 kurang 15 sudah. Kita baca ini saja. Faqala sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, bagaimana kita takut kepada malu kepada Allah? Kata Abu Hurairah. Jawab Rasulullah, tastahi minhu. Kamu malu kepada Allah, kama tastahi minar rajuli salih min qaumika. Sebagaimana kamu takut kepada laki-laki saleh di kaummu. Kita nyo menyoka dia ketemu ketemu baik juga je tu. Itu bagian kaummu. Hai karena ulamanya jak bagai pecuknya, Pak. Kenapa kita malu sama dia? Kenapa tidak malu kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dia itu? Ya, maka Rasulullah mengatakan, cara malu itu, kamu malu enggak di depan-depan orang yang berilmu kamu buat maksiat? Malu kan? Malu. Begitu juga kamu harus lebih malu lagi kepada yang menciptakan beliau itu. Sebagian orang ketika ingin buat maksiat kalian tamping ni. Hebek macam-macam nak tengkuih dia. Ya, nak tengkuh malah ke tengkuh, Pak. Macam-macam nak tengkuh je. Nak tengkuh je, nak ulama je. Malah ke ulama ya, Pak. Ke Allah nak malah, Pak. Maka Rasulullah mengatakan, supaya kamu malu kepada Allah sebagaimana kamu malu kepada ulama itu. Ya, pada ulama. Begitulah cara kamu malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal menyampaikan mati, Allah kekalian ya, Pak. Makanya itu untuk membantu khusyuk ya, Pak. Membantu khusyuk dalam ibadah salat. Ini sebenarnya panjang sekali pembahasannya. Waktu sudah sudah hampir jam 7 kurang berapa 10. Mudah-mudahan ada manfaat bagi saya sendiri jemaah sekalian. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.